Kalau ada orang terzalimi di muka bumi ini dan dia yakin tentang kehidupan akhirat, dia coba ikhtiar untuk mengambil haknya. Tapi kalau dia tidak bisa, oh dia tahu ada urusan akhirat. Sampai Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya, selesaikan di dunia ini. Sebelum datang akhirat, tidak ada lagi transaksi jual beli. Tidak ada lagi dirham dan dinar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lalu di akhirat apa nanti? Kalau orang sedang berseteru di hadapan Allah, bukan lagi pengadilan manusia, bagaimana penyelesaiannya? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa dia. Artinya, kalau kau sudah pernah mengambil haknya orang lain, 2 juta rupiah misalnya, dia tidak akan minta rupiah di akhirat, gak berlaku lagi rupiahnya, atau dolarnya, atau euronya, atau realnya, tidak berlaku lagi. Tapi yang berlaku adalah bagaimana dia akan mengambil pahala-pahala kita. Sampai kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, pikiran sahabat masih di dunia. Para sahabat mengatakan yang tidak ada dirham dan dinarnya ya Rasulullah. Orang bisnis, duitnya habis semua. Kata Nabi SAW, bukan, itu kecil. Orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah orang yang datang di akhirat nanti. Kemudian dia membawa pahala solat lengkap, pahala puasa lengkap, pahala zakat lengkap, pahala haji lengkap. Tapi dari satu sisi, dia pernah mencaci maki orang yang ini, dia pernah memukul orang yang itu, dia pernah mengambil haknya orang yang ini. Maka datanglah mereka menuntut hari kiamat di mahkamah Allah. Maka diberilah pahala-pahala dia, solatnya, zakatnya, semua dibagi-bagi kepada orang yang punya hak atas dia di dunia. Kata Nabi SAW, fa'in funiyat hasanatu, kalau sudah habis pahala-pahala dia, masih ada nuntut, ukhidha min sayyiatihim, diambillah dari dosa-dosa orang yang masih nuntut, dibebankan pada dia. Rugi sekali, bukan dia yang berzina, bukan dia yang riba, bukan dia yang melakukan pelanggaran, tapi dia harus menanggung itu hanya karena dia tidak menjaga hubungan sesama manusia selama di dunia. Makanya Nabi SAW ingatkan, ini masalah motivasi akhirat besar sekali dalam agama. Kata beliau dalam hadis diriwayatkan oleh Hakim dan Tirmidzi, man khafa ulaj, siapa yang punya takut terhadap akhirat, dia tahu ada kehidupan dan kebangkitan di sana, maka dia akan berangkat di permulaan malam. Artinya bersegera, tidak nunggu nanti tua baru ke masjid, tidak nunggu nanti tua baru pakai jilbab, tapi dari awal dia sudah mengerjakan itu. Wa man ulaja balagal manzil, dan siapa yang jalan di awal malam, dia akan sampai ke rumahnya atau targetnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah balasannya Allah itu, barang dagangannya Allah mahal sekali. Ala inna sil'atallahi jannah, karena balasan Allah itu adalah surga. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan tolong aku amalan, kalau aku kerjakan aku bisa masuk surga nanti di akhirat. Faqala an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a, kamu sembahlah Allah itu, yakini tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyekutukannya. Jangan pernah ikut sertakan Allah dengan makhluk. Ya. Karena memang teman-teman sekalian coba fikirkan baik-baik, tidak ada Tuhan selain Allah. Cara merenunginya secara akal, coba datangkan semua Tuhan yang dianggap oleh orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Ya, seperti misalnya para penyembah patung. Uniknya, patung-patung yang disembah ini, dia yang pahat, dia yang ukir, dia yang berikan warna, dia yang berikan nama, dia yang memikulnya ke tempat yang dia ingin sembah, lalu kalau rusak dia juga yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Ya. Ini sangat luar biasa. Makanya fase Mekah, orang-orangnya cerdas. Abu Jahal, Abu Lahab, itu saudagar-saudagar kaya raya semua, tapi dijuluki dengan masa jahiliyah. Kenapa? Karena mereka masih sembah patung. Patung dia sendiri yang buat, lalu dia panggil namanya, lalu dia anggap Tuhan. Begitu juga orang yang menyembah pohon dianggap keramat. Apalah bintang-bintang, gunung, segala macam. Semua itu kalau sebagai seorang muslim adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi kecuali Allah. Allah turunkan 114 surah dalam Al-Quran. Dan utusannya Nabi Muhammad SAW membawa keterangan yang lengkap dengan masalah itu. Allah menantang banyak, siapa yang menciptakan selain Allah? Datangkan bukti-buktinya. Kita juga bisa lihat bagaimana kebenaran Allah SWT dari hukum syariatnya. Mana halal, mana haram. Semuanya yang halal, yang diperintahkan maslahat. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik sama orang lain, menjenguk orang sakit, segala macam hal.
dan diberikan keutamaan-keutamaan. Begitu juga dengan yang dilarang. Nggak boleh bohong, nggak boleh dusta, nggak boleh gunjing, nggak boleh fitnah, nggak boleh ngambil haknya orang lain, nggak boleh kasar segala macam, dan ada ancaman-ancamannya. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang benar, karena semuanya mengajarkan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran atau kesalahan-kesalahan. Nabi SAW mengatakan mau masuk surga sederhana, sembah Allah jangan syirik. Syirik artinya memperdengarkan Allah dengan makhluk. Seperti orang menyembelih kepada selain Allah, ya. Sudah banyak peringatan-peringatan di negara kita ini, harus kita hati-hati. Ya, orang-orang sengaja pergi ke lautan, sembelih, melempar kambing, melempar sapi ke sana. Kalau dia sembelih, dia berikan kepada anak yatim, orang miskin, masuk akal. Tapi diberikan kepada lautan untuk apa? Dengan alasan penjaga lautan. Tidak ada yang menjaga ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu ilmu tauhid, pengesahan Allah itu harus ada. Penanaman ini oleh Nabi SAW di Mekah 13 tahun. 13 tahun teman-teman belum ada perintah jihad, belum ada perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah. Belum ada perintah haji, belum ada perintah yang lain. Yang ada sholat itu pun di tahun 10 dari masa kenabian di Mekah. Setelah kejadian Isra dan Mi'raj, itu baru turun perintah 5 wajib waktu sholat. Sebelumnya penanaman tauhid. Nabi SAW bilang, yakinlah, ucapkan dengan lisanmu, ya, fikirkan dengan akalmu, yakini dengan hatimu, la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi semua di langit dan di bumi ini kecuali Allah, maka kau akan beruntung. Itu yang ditanamkan, maka lahirlah kadar-kadar umat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain akhirnya memperjuangkan agama dan sampai kepada kita. Kata kunci pertama masuk surga kata Nabi SAW itu. Kemudian beliau mengatakan, wa tuqimus shalah. Engkau mendirikan solat yang diperintahkan, wa tu'tiyaz zakatil mafruda, dan engkau mengeluarkan zakat yang diperintahkan, wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Faqala walladhi nafsi biyadi la azidu ala hadha syai'an abadan wala anqusu min. Maka orang itu bilang, kalau begitu ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan tambah dan ngurangin, saya akan kerjakan apa yang Anda sampaikan itu. Qala man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat penghuni surga, ini orangnya. Dan Islam ini teman-teman agama yang mudah sekali, sangat mudah. Pernah ada satu orang Badui datang kepada Nabi SAW, belum masuk Islam. Dia mengatakan, mana yang bernama Muhammad di antara kalian? Maka tiba-tiba saja Nabi SAW waktu itu lagi meletakkan sikunya di tanah dan kakinya ngelonjor, karena Nabi biasa ini namanya ittika. Biasanya Nabi SAW kalau ngobrol santai dengan sahabat begitu. Lalu Nabi bilang, kata orang itu, saya ingin bertanya kepada Muhammad, jawablah apa adanya. Kata Nabi SAW, baiklah, silahkan. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit dan menciptakan langit yang luas ini? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, baik Muhammad, saya bertanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi ini? Datar, bisa dibangunin, bisa dicocok tanamin, bisa dijalanin atasnya dan seterusnya. Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, siapa yang menancapkan gunung-gunung di bumi ini sehingga banyak sekali gunung-gunung, ya, dengan segala macam jenisnya? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang itu mengucapkan kalimat teman-teman yang membuat Nabi Muhammad SAW dari berbaring santai sampai duduk, karena luar biasa kalimat orang ini. Dia bilang apa? Saya bertanya kepadamu hai Muhammad atas nama Allah yang telah menciptakan, meninggikan langit, menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung di atasnya. Apakah Allah mengutusmu kepada kami? Kata Nabi SAW, iya. Nabi duduk, lalu Nabi mengatakan dengan tenang, iya. Dia bertanya lagi, aku bertanya lagi kepada Muhammad atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar mengerjakan 5 waktu sholat? Kata Nabi SAW, iya. Aku bertanya lagi, hai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami agar kami keluarkan zakat harta kami dari orang kaya kami kepada orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Kemudian dia katakan lagi, aku bertanya lagi, hai Muhammad atas nama Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami agar puasa sebulan dalam setahun, bulan Ramadan? Kata Nabi SAW, iya. Aku bertanya lagi, atas nama Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami agar kami haji setahun sekali, atau sekali seumur hidup kami menuju ke Baitullah di Mekah? Kata Nabi SAW, iya.
Lalu orang itu mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, andai saja saya kerjakan tadi 5 itu, rukun Islam. Apa yang saya dapatkan? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Kau akan masuk surga. Kata dia, demi Allah saya tidak akan kurangi dan saya tidak akan tambah. Udah saya kerjakan itu saja. Lalu dia keluar. Lalu Nabi SAW tunjuk, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam gampang teman-teman. 5 rukun Islam. Yang wajib-wajib kerjakan itu. Jaga wajib itu. 5 waktu sholat. Bapak Ibu hanya punya waktu 24 jam, Allah kasih kita waktu. 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Allah minta 5 waktu sholat ini seperti orang absen. Subuh cuma 2 rakaat, 5 menit. Duhur, asar, maghrib, isya. Kita seperti sedang absen. Iya, saya ada. Dan di antara sholat ini pembersihan dosa di antara keduanya. Kata Nabi SAW, antara sholat dengan sholat selanjutnya pembersihan dosa-dosa. Ada kesalahan bisa diampuni. Ini ringan sekali. Zakat setahun sekali dikeluarkan. Itu pun kalau mencapai syaratnya. Haul dan nisab. Masa setahun harta itu disimpan dan juga nisab. Ada kadarnya 85 gram emas. Kalau tidak ini maka tidak wajib keluarkan zakat. Kemudian puasa Ramadan juga setahun sekali. Dari 12 bulan Allah kasih kita waktu. Ini teman-teman kalau badan kita ini mesin udah rusak ini. Masuk panas, masuk dingin, masuk manis, masuk asam. Kadang-kadang kita sudah mau tidur pun masih melakukan itu. Dalam setahun butuh istirahat. Ini kalau mesin harus diservis. Mobil ini diservis. Ramadan itu servis badan. Diistirahatkan dulu, baru kita pakai lagi 11 bulan ke depan. Cuma setahun sekali. Haji setahun sekali saja. Sekali seumur hidup. Bagi yang mampu, yang kedua, yang ketiga sudah sunnah hukumnya. Boleh berulang-ulang tapi yang wajib cuma sekali. Setelah itu masuk surga. Nggak ada yang sulit dalam agama Islam. Kita tidak boleh persulit agama Islam sehingga kesannya sangat menakutkan. Ya. Saya berapa kali bimbing umroh dan haji, kemudian ada jemaah saya mengatakan, Ustaz, memang begini panduan dalam Islam? Saya bilang iya. Kok mudah sekali ya? Kesan dia saya dulu waktu umrah sebelumnya susah sekali. Kayak harus ada ini, ada itu, ada ini. Loh, saya bilang ini Islam. Rukun umrah, rukun haji ada. Bapak Ibu kerjakan, ikhlaskan niat, uangnya halal diterima. Seorang muslim harus yakin dengan itu. Kalau Bapak Ibu lakukan ibadah-ibadah sunnah, duhanya, qobliyah, ba'diyah, sholat malam, tahiyat masjid, wudu, taubat, itu tambahan. Lebih bagus lagi kalau kita menambah. Tapi yang wajib-wajib sudah aman sebenarnya. Jadi surga itu bukan hal yang berat untuk bisa kita dapatkan. Asal kita mau saja. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, di dalam hadis yang masyhur, suatu hari surga dan neraka pernah meminta. Surga berkata, ya Tuhanku, buah-buahku telah ranum, sungai-sungaiku telah mengalir, dan aku telah rindu kepada wali-waliku. Maka antarlah mereka ke tempatku. Jadi teman-teman sekalian, surga dan neraka sudah diciptakan ya. Sudah ada, bahkan jauh sebelum kita manusia diciptakan. Kita perlu tahu kita ini manusia, makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan. Jadi kalau ada manusia sekarang meneliti mengatakan ini hewan fosilnya dari sekian miliar tahun yang lalu, itu bisa benar. Karena Nabi Adam alaihissalam waktu diciptakan, malaikat sudah ada. Jin sudah ada, iblis itu dari jin. Yang tidak mau sujud sudah ada. Bahkan di muka bumi sudah ada hewan-hewan, sudah ada semua ini. Ini semua yang kita pakai teman-teman, fasilitas air bukan air baru. Air yang sama saja. Air ini dengan musim panas, dia menguap ke atas, lalu difilter di awan, turunlah dia setelah itu lagi kembali. Alami. Makanya Nabi SAW kalau turun hujan mengatakan, air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Lalu beliau sengaja membasahkan kepalanya dengan air hujan itu. Artinya semua ini sudah ada. Dan kita makhluk terakhir. Termasuk yang awal-awal Allah ciptakan adalah surga dan neraka. Begitu disebutkan dalam hadis Bukhari. Allah SWT ciptakan surga lalu menurut Jibril datang melihatnya. Lalu ditanya, hai Jibril bagaimana pendapatmu? Jibril sendiri malaikat yang sangat sempurna, pimpinan para malaikat, mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang hamba-Mu pun yang mendengar saja, belum melihat, kecuali pasti berangan-angan masuk surga. Ya, umumnya orang sekarang kalau kita tanya, mau masuk surga enggak? Walaupun dia belum tahu, iya mau. Bagaimana kalau Bapak Ibu dengarkan sebentar keutamaannya? Oh ternyata begini istananya, oh begitu makanannya, oh begitu pakaiannya, oh begitu pelayan-pelayannya. Dan ini semua fakta.
Penyampaian, andai saja atasan kita teman-teman, kita kerja di satu perusahaan yang benefit, kita yakin orangnya jujur, dia menyampaikan sesuatu. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang bekerja dengan baik, maka saya akan berikan bonus di akhir bulan begini dan begitu. Saya yakin kita semua percaya, gitu kan? Pak Wali, Masya Allah, mungkin orang yang dipercaya di sini oleh masyarakat setelah 5 tahun menjabat. Pak Wali menyampaikan begini dan begitu. Mungkin masyarakat sudah paham, oh iya Pak Wali melakukan itu. Baik, selesai, orang yakin. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah sang pencipta yang tidak akan pernah meluputi janjinya? Allah janjikan ini, saya jauh-jauh datang ke kota Parepare ini, teman-teman juga duduk di sini meninggalkan pekerjaannya. Kita bukan datang ke sini untuk berdongeng ini. Tapi kita datang ke sini untuk memahami, oh ternyata ada informasi penting ini. Ya. Ada sesuatu yang perlu kita tahu berhubungan dengan alam yang akan kita menyusul ke sana. Sekuat apapun fisik kita teman-teman, kita pasti meninggal. Walaupun seorang itu binaragawan, ahli bela diri, Bruce Lee mati kan? Hah? Begitu juga dengan para binaragawan, mati semua. Mati. Saya tadi sempat bicara sama Pak Wali, mengingatkan sedikit review tentang paman saya. Saya juga sangat berterima kasih dan kepada beliau punya jasa yang sangat besar sebagaimana Pak Wali tadi sampaikan, Pak Abdurrahman Basalama. Semoga Allah ampuni beliau atau juga menerima ruhnya insya Allah di alam sana dengan penuh pahala yang sempurna. Itu meninggal belum sampai 50 tahun umurnya. Kalau saya tidak salah 46 tahun, walaupun Masya Allah kiprahnya banyak. Tapi di rumah beliau, waktu beliau meninggal kebetulan saya ngurus jenazahnya. Saya mandikan ya, dan seterusnya. Kemudian di rumah beliau ada nenek kami, berarti tantenya beliau, itu umurnya sudah hampir 80 tahun atau 90 tahun. Masih hidup subhanallah. Ajal kalau datang tidak mengenal siapa dia. Ya. Nah kita sekarang sedang menuju ke akhirat, jadi harus sadar masalah itu ya. Bagaimana dunia ini selalu kita tunggangi untuk kehidupan di sana gitu. Teman-teman sekalian, juga ada hadis yang pernah Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya. Ya, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya, bagaimana rumah penghuni surga yang paling rendah? Nanti di akhirat di surga itu, kalau orang yang paling sedikit amalnya, bagaimana istananya? Allah SWT berfirman, seorang laki-laki datang setelah para penghuni surga masuk ke dalam surga. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Lalu ia berkata, Tuhanku, bagaimana kau harus masuk sementara seluruh manusia telah menempati rumahnya masing-masing dan mereka telah mengambil jatahnya masing-masing. Dalam riwayat ini dikatakan, dia seakan-akan melihat surga sudah penuh, enggak ada tempat lagi buat dia. Ini orang yang paling terakhir masuk ke surga. Allah berfirman, maukah kamu diberi kenikmatan sebanyak yang dimiliki salah seorang raja dunia? Maka orang itu menjawab, aku mau wahai Tuhanku. Maka Allah berfirman kepadanya, apakah engkau mau diberi 5 kali lipat lebih banyak dari yang dimiliki raja dunia? Maka dia mengatakan, aku mau wahai Tuhanku. Musa alaihissalam lalu bertanya, kemudian itu rumah yang terendah, artinya 5 kali lipat yang dimiliki raja dunia. Riwayat lain dikatakan 10 kali lipat dimiliki raja terkaya dunia. Itu orang terendah di surga nantinya. Lalu kata Nabi Musa AS, bagaimana dengan orang yang paling tinggi kalau itu yang paling rendah? Dan kita tahu raja terkaya di dunia adalah Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS raja terkaya dunia. Maka Nabi Sulaiman AS jalan itu tidak injak tanah lagi, dibawa oleh angin. Ya. Dia bisa perintahkan jin, istananya dari kaca. Kisah Nabi Sulaiman bisa Bapak Ibu baca, banyak sekali luar biasa tentang keadaannya sampai dia bisa mendengarkan suara semut dalam surah An-Naml, surah tentang semut diceritakan itu. Nabi Sulaiman alaihissalam ya pernah satu kali jalan dibawa oleh angin. Ada satu masyarakatnya bilang, Maha suci Allah yang telah memberikan anaknya Daud kekuasaan ini. Rupanya angin bawa suaranya orang itu ke Nabi Sulaiman di atas, lagi terbang dia. Jadi sudah biasa lewat itu terbang dengan dibawa angin gitu. Maka Nabi Sulaiman turun lalu berkata kepada orang itu, kebetulan itu petani, apa yang kau ucapkan tadi? Rupanya dia sempat takut jangan sampai Sulaiman alaihissalam marah. Dia bilang, saya cuma bilang Maha suci Allah subhanallah yang telah memberikan anaknya Daud kerajaan ini. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ketahuilah awal potongan lisanmu tadi, kata-katamu itu Maha suci Allah itu akan kekal sampai di surga. Tapi yang kau ucapkan potongan keduanya, kerajaan anaknya Daud akan hilang dengan meninggalnya saya. Nabi Sulaiman alaihissalam punya kerajaan sangat besar, luar biasa gitu. Sampai Ratu Balkis masuk Islam gara-gara kagum melihat istananya gitu kan. Terbuat dari kaca, banyak diceritakan dalam surah An-Naml, surah Al-Qasas. Bapak Ibu bisa kembali. Ringkas ceritanya, orang yang paling sedikit amalnya di dunia, dia akan memiliki minimal 10 kali lipat raja terkaya dunia. Sulaiman alaihissalam itu di surga.
Bagaimana dengan orang yang sibuk setiap hari dengan ibadah-ibadah? Dia akan mendapatkan sesuatu yang sudah tidak bisa digambarkan. Kata Musa alaihissalam, bagaimana dengan istana tertingginya? Kalau begitu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku sendiri, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku janjikan buat mereka yang belum pernah mata lihat, belum pernah telinga dengar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Sama sekali tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Teman-teman sekalian, kita sebagai orang muslim juga harus bangga kalau kita ini akan menjadi orang yang pertama masuk dalam surga nanti. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, nahnul akhiruna wa nahnus sabiquna yaumal qiyamah. Kitalah manusia atau umat terakhir menjelang hari kiamat ini, dan kitalah yang paling awal nanti di akhir kiamat. Ya baida anna kulla ummatin utiyat kitab min qablina wa utina min ba'dihim. Ya, mereka diberikan kitab sebelum kita dan kita diberi kitab sesudah mereka. Cuma saja mereka diberikan kitab sebelum kita dan kita sudah diberikan kitab sesudah mereka. Dan kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sampai aku masuk, dan diharamkan untuk umat-umat sampai kalian masuk. Ya. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap umat sebelum kalian berharap menjadi kalian, karena kalian adalah umat yang terbaik. Ini juga satu karunia yang luar biasa. Kalau kita hidup di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kita juga kalau beriman masuk surga. Tapi tidak seperti keadaan kita dengan umat Muhammad SAW. Ini keutamaan tersendiri. Juga teman-teman sekalian, keutamaan yang lain adalah dikatakan awal umat ini yang masuk ke dalam surga akan terbang melalui sirat menuju ke surga seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, cahaya terang sekali. Kemudian datang setelahnya seperti bintang-bintang di langit. Mereka tidak akan buang air kecil, mereka tidak akan buang air besar di surga itu. Mereka tidak akan meludah, mereka tidak akan lagi beringus. Sisir mereka dari emas, ya, minyak wangi mereka dari kasturi, dan bakaran-bakaran dupa mereka dari al-uluwah. Uluwah ini kayu-kayu yang wangi. Dan istri-istri mereka atau pasangan mereka dari para bidadari, akhlak mereka satu. Mereka akan dibangkitkan seperti dengan poster ayah mereka Adam. Ya. Jadi perlu saya titik beratkan teman-teman, kalau seandainya ada orang di antara kita merasa dirinya, oh saya kok pendek ya, oh saya kok jelek ya, ini semua hanya di dunia teman-teman. Di akhirat sudah berbeda, berubah semuanya. Kalau ada manusia lahir di muka bumi ini, kita anggap ini paling buruk. Matanya dua-dua buta, telinganya dua-dua tuli, tangan kakinya semuanya puntung. Ya, ini kita anggap, mulutnya pun bisu. Maka ini cuma dunia. Ya, kalau meninggal di akhirat dibangkitkan dengan jasad yang baru. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, jasad kalian akan dimakan oleh tanah, dan Allah hanya akan tinggalkan tulang ekor kalian. Nanti tulang-tulang akan ada. Dan dari situlah Allah akan bangkitkan kalian. Allah akan membangkitkan kalian dalam poster ayah kalian Adam 60 siku ke langit. Jadi sekitar 27,5 meter. Jadi kalau orang menganggap, oh ada manusia raksasa dulu, memang begitu. Bahkan kata Nabi SAW, karena akan dibangkitkan seperti Adam 60 siku langit, dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Tapi di akhirat sudah berbeda. Kalau ada orang menganggap dirinya, oh kenapa saya kulitnya hitam, kenapa saya wajah saya jelek, ini hanya di dunia. Di akhirat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, ahli surga postur tubuhnya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, ya. Dan hatinya seperti Ayub. Nabi Yusuf alaihissalam waktu lewat di depannya perempuan-perempuan Mesir, perempuannya ini bingung, ya, tidak tahu karena tampannya ada apel sama ada pisau. Mereka bingung, mana apel mana jari, jarinya dipotong. Itu Al-Quran menceritakan, saking tampannya Nabi Yusuf begitu lewat, maka perempuan-perempuan itu memotong jari mereka tanpa mereka sadari. Dan Al-Quran menceritakan masalah itu. Saking tampannya ini tidak mungkin. Bapak-bapak sama saya di sini lewat depan orang tidak akan mungkin ada yang potong tangan kan. Tapi itu luar biasa. Orang masuk surga wajahnya sudah seperti Yusuf alaihissalam semuanya, tidak terkecuali, gitu kan. Dan hati mereka seperti Ayub. Nabi Ayub teman-teman terkenal sekali, tidak pernah sama sekali marah. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah. 20 tahun dia diberikan nikmat sama Allah, kerajaan, kekuatan fisik, ketampanan, keturunannya sampai 20 tahun. Tahun ke-21 dari nikmat itu, tiba-tiba dalam 3 hari Allah uji dia, kena penyakit.
kusta, semua masyarakatnya tinggalkan dia. Hari kedua, 12 anak laki-lakinya pergi makan, rubuh bangunannya, meninggal semua tanpa anak. Hari ketiga, hama datang, semua peternakan dan perkebunannya hancur. Yang lain tidak, cuma dia saja. Dalam 3 hari diangkat semua nikmatnya sama Allah. Satu kali pun gak pernah ngomong Nabi Ayyub AS. Gak pernah bilang, kenapa ya Allah? Gak pernah. Sampai 18 tahun berjalan, cuma berdua sama istrinya. Istrinya bilang, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah, tidak usah minta lagi anak, tidak usah minta harta, minta anda sembuh saja. Cukup itu, sembuh saja. Kalau anda sudah sembuh, cukup buat kamu. Nanti anda bisa berdakwah lagi. Nabi Ayyub tanya istrinya, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya, 20 tahun. Kata Nabi Ayyub, berapa tahun sekarang kita rasakan cobaan? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta sama Allah. Setelah 20 tahun, baru Nabi Ayyub berdoa. Dalam Al-Quran diceritakan doanya cuma begini saja. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah tertimpa cobaan penyakit, tapi kau zat yang maha penyayang. Gak ada marah-marah sama Allah. Ya Allah kan sudah 20 tahun nih saya sabar, harusnya dikembalikan. Nah, ya Allah, aku telah timpa penyakit dan kau zat yang paling baik. Maksudnya kalau kau mau sembuhkan iya, kalau enggak gak apa-apa gitu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima doanya. Dan ini Bapak Ibu yang sedang merasakan cobaan, sabar, nikmati prosesnya. Ada hikmah-hikmah di situ ya. Makin besar cobaan, makin besar sesuatu yang menunggu kita di sana. Pasti fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Makin berat cobaan, makin besar janji di sana. Tinggal kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Film-film yang dibuat oleh banyak orang-orang, saya tidak motivasi teman-teman untuk nonton film, tapi umumnya film-film yang dibuat oleh orang itu miniatur kehidupan kita. Andai saja orang buat film teman-teman tidak ada penjahatnya, tidak ada pahlawannya, tidak ada suka dukanya, gak ada yang nonton. Nah, itu miniatur kehidupan. Memang begitu. Bapak Ibu gak mungkin kita ini jalan kemudian tidak ada suka dukanya, gak mungkin. Sehebat apapun kita menjaga nama kita menjaga prestasi kita, ada saja orang yang tidak suka. Nabi Muhammad aja begitu, udah biasa. Tapi yang penting kita benar, kita jalan, gak ada masalah. Sudah begitu sunnatullah. Maka harus difahami nih teman-teman sekalian. Nabi Ayyub alaihissalam karena sabar, akhirnya Allah kasih dia. Apa yang dikasih? Setelah 20 tahun dapat nikmat, 20 tahun Allah uji, tahun pertama di tahun 41-nya, ya, maka Allah kembalikan semua dalam 3 hari. Hari pertama Allah sembuhkan penyakitnya. Maka Nabi Ayyub alaihissalam ada mata air keluar dari bawah ranjangnya. Lalu turun firman Allah SWT, suruh bersihkan tubuhnya dengan mata air, itu sembuh penyakitnya. Dalam sehari tersebar berita di seluruh masyarakatnya, Ayyub sudah sembuh. Orang semua pada datang mengucapkan selamat, sembuh. Dan kulitnya lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian hari kedua, masyarakatnya yang pada datang ini bawain harta. Ada yang bawa unta, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang hibahkan kepada dia kebun-kebun. Dalam 2 hari saja harta terkumpul lebih banyak daripada hartanya 20 tahun yang lalu. Dan hari ketiga istrinya hamil dan melahirkan anak-anak kembar. Allah kasih 24 orang anak. Iya, tadinya 12 orang mati, Allah ganti. Allah mengatakan wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Dan kami balas Ayyub itu, kami berikan kepada dia, ya, kami kembalikan hartanya dan kami berikan keturunan dan kami dobelkan, lipat gandakan. Karena kesabarannya. Sabar itu sangat bagus, manfaatnya sangat besar sekali.